Udah, jangan sedih lagi. Tadi kamu bilang mau ke rumah Dario kan? Sana cari kesenangan sama Savana. Kalau membuat Savana menderita menjadi kebahagiaan untuk kamu, buat dia semenderita mungkin dan tertawalah. Sia tersenyum. Oke, Ma. Oh iya, Ma, aku mau tanya sesuatu. Kenapa Mama lebih sayang aku daripada Arsen? Biasanya orang tua lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan. Margaretha tersenyum dan menangkap pipi putrinya. Karena kamu mirip Mama saat malam masih muda dulu. Sifat kamu persis seperti Mama. Kamu penuh ambisi, punya tekad yang kuat, cerdas, dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mama suka sekali karakter kamu, sayang. Ingin kamu mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Mimpi kamu, mimpi Mama juga. Keberhasilan kamu, keberhasilan Mama juga. Sia terharu sampai berkaca-kaca, lalu memeluk mamanya dengan erat. Aku sayang banget sama Mama. Mama juga sayang sama kamu, sayang. Margaretha mencium puncak rambut putrinya. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai papa kamu tahu kamu sakit bohongan. Meskipun lembut, papa kamu termasuk orang yang keras dan sangat menakutkan saat marah. Iya, Ma. Aku pasti berhati-hati. Unknown number. Kemana kamu? Pengangguran pagi-pagi gak ada di rumah. Savana membaca chat dari nomor asing. Tanpa Savana bertanya pun, dia sudah tahu siapa pemilik nomor ini. Siapa lagi kalau bukan Zia? Padahal Savana sudah memblok nomornya, tapi Zia selalu membeli nomor baru dan terus menerornya. Unknown number. Kasihan banget sih kamu, dicuekin suami, gak disayang anak, gak punya orang tua lagi. Terus kalau nangis gak tahu mau ngadu kemana. Unknown number. Udah deh Savana, mending kamu mati aja, bunuh diri sana, terjun dari jembatan. Jangan deh, nanti kalau kamu mati hidup aku sedih. Biasanya kalau aku sedih, aku menertawakan penderitaan kamu. Unknown number. Aku yakin sekarang kamu lagi nangis-nangis baca chatku. Kasihannya. Sini deh, sini. Balik ke rumah. Aku lagi di rumah kamu nih. Aku baru balik dari Bali. Aku bawain kamu oleh-oleh tisu yang banyak untuk menghapus air mata kamu. Unknown number. Astaga, aku bahagia banget sekarang. Terus hidup ya Savana, kamu penyemangatku. Kalau aku sedih, aku tinggal membuat kamu menderita. Savana memblok lagi nomor itu. Terlalu malas berurusan dengan Sia. Paginya terlalu ceria hanya untuk mendengarkan ocehan gak penting itu. Savana pernah menunjukkan cat-cat Sia pada suaminya, tapi Dario tidak percaya. Sia berhasil membohonginya kalau cat itu dari orang iseng, bukan dirinya. Setelah itu Savana tidak pernah lagi menunjukkan pada Dario. Percuma, setelah lampu lalu lintas berubah hijau, Savana melajukan mobilnya menuju ke panti asuhan. Savana berniat ingin menceritakan masalah perceraiannya pada Bu Liliana. Savana sudah menganggap Bu Liliana sebagai ibu kandungnya sendiri. Rasanya tak enak kalau Savana tidak menceritakan masalah ini pada beliau. Tak lama, Savana sampai di panti asuhan. Seperti biasa, anak-anak panti menyambut hangat kedatangannya. Tante Safa, Bunda Savana, Mami Safa. Savana tersenyum dan memeluk satu persatu 10 bocah manis itu. Di sini, Savana memiliki panggilan bermacam-macam. Kadang dipanggil ibu, bunda, mama, mimi, mami, dan lain-lain sesuka hati mereka. Savana, Savana,
yang sedang berbicara dengan anak-anak mendongak. Seketika terkejut melihat siapa pemilik suara itu. Pak Victor? Iya, saya Victor. Saya tidak menyangka bertemu Bu Savana di sini. Saya juga. Bunda, ayo main Bunda. Salah seorang anak menarik-narik lengan Savana. Iya sayang, kita main sebentar ya Pak. Iya, jawab Victor. Savana pun bermain kejar-kejaran dengan anak-anak. Saat sedang bersedih, bertemu dengan anak-anak panti adalah healing terbaik versinya. Di sini dia bisa tertawa riang dan bersendau gurau sepuasnya. Tidak ada kesedihan, hanya ada tawa. Dia juga tidak pura-pura terlihat bahagia karena dia benar-benar bahagia di sini. Pak Victor? Victor mengerjap. Iya Bu Liliana. Lagi liatin apa? Dia. Victor menatap ke arah Savana. Dia tertawa begitu riang. Tapi kenapa hati saya sakit melihat tawanya? Liliana ikut menatap ke arah Savana. Gadis kecilnya sekarang sudah tumbuh dewasa. Sekarang dia sudah semakin pandai menyembunyikan luka di balik senyumannya. Tapi mata tidak pernah bohong. Savana tidak baik-baik saja. Liliana tahu itu. Dia perempuan yang kuat. Victor mengangguk. Ya, dia memang hebat. Dari mana Pak Victor tahu? Apa Pak Victor mengenal Savana? Sebelum sempat Victor menjawab, Savana berlari kecil ke mereka. Bu Liliana? Savana tersenyum riang dan memeluk Liliana seperti seorang anak kecil yang memeluk ibunya setelah sekian lama tidak bertemu. Kangen Bu? Ibu juga kangen. Savana melepas pelukannya dan menatap haru Bu Liliana. Oh iya, suami kamu seminggu yang lalu datang ke sini. Dia bertanya tentang desain kalung kamu yang hilang. Savana mengangguk. Iya Bu, Mas Dario udah ngasih kalung itu buat aku. Savana tersenyum. Dan sepertinya kalung itu akan jadi hadiah terakhir dari Mas Dario untukku. Kenapa hadiah terakhir? Savana terdiam sesaat dan menghela nafas berat. Aku dan Mas Dario akan bercerai Bu. Ini Pak Victor, dia yang membantuku mengurus perceraian dengan Mas Dario. Liliana menatap Victor. Sekarang Liliana tahu dari mana Victor mengenal Savana. Bu Liliana pasti kecewa. Aku sudah berusaha semampuku untuk mempertahankan pernikahanku Bu, tapi aku nggak mampu. Liliana tersenyum dan mengusap pipi Savana. Ibu nggak kecewa. Ibu akan selalu mendukung apapun keputusan kamu. Kamu juga nggak perlu menjelaskan dengan pilihan kamu ini. Ibu yakin kamu sudah melakukan yang terbaik untuk bertahan. Pergilah jika itu membuat kamu lebih tenang Nak. Ibu, anak-anak, dan semua orang yang ada di panti asuhan ini membuka tangan lebar untuk menyambut kamu kembali. Kami akan selalu ada untuk kamu. Savana mencepikkan bibir ke bawah. Aku gak mau nangis Bu, tapi kenapa air mataku keluar sendiri? Liliana tersenyum dengan mata berkaca-kaca lalu memeluk putrinya. Savana pun membalas pelukannya. Kamu kuat putri, ibu perempuan yang paling kuat. Liliana menepuk-nepuk lembut punggung Savana untuk menenangkan, tapi tangis Savana justru semakin kencang. Pak Victor, saya nggak nangis, jangan ledek saya, ucap Savana dengan isaknya sambil mengeratkan pelukan pada Bu Liliana. Victor tersenyum samar. Anggap saja saya pohon dan tidak mendengar tangisan kamu. Victor bingung harus melakukan apa. Dia pun hanya diam dan memperhatikan Savana yang menangis. Sebenarnya dia ingin memberi sapu tangan, tapi bingung bagaimana ngomongnya. Entahlah, tiba-tiba dia jadi kikuk. Udah ya nangisnya, kita makan siang aja sama anak-anak. Bu Liliana merangkul pundak Savana dan mengajaknya masuk ke dalam panti bersama mereka. Kesedihan Savana tersamarkan lagi. Untuk sesaat dia lupa masalah perceraiannya dan hanyut dalam
kehangatan penghuni panti asuhan. Setelah kesana kemari menemani anak-anak makan, Savana pun mulai makan. Dia sedang tidak nafsu makan nasi, dia hanya mengambil 2 batang risol. Boleh saya duduk di sini? Savana mengerjap dan menoleh. Loh, Pak Victor belum pulang? Belum, saya tadi menemani Yoga. Yoga anak panti yang baru masuk hari ini. Iya, dia. Ya ampun, silahkan duduk Pak. Saya nggak enak kalau Pak Victor berdiri. Victor pun duduk di samping Savana. Saya mengambil kue. Kamu mau? Victor menyodorkan kue. Nggak usah Pak, terima kasih. Saya makan risol ini aja. Kamu harus makan banyak. Pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Savana tersenyum canggung. Iya Pak. Oh ya, ngomong-ngomong, Pak Victor kesini sama Yoga. Bagaimana Pak Victor mengenal Yoga? Yoga anak korban perceraian. Ibunya menikah lagi dan entah ada di mana sekarang. Yoga tinggal bersama ayahnya dan jadi korban kekerasan ayahnya. Sekarang ayahnya melarikan diri. Yoga tidak punya siapa-siapa lagi. Karena itu saya menitipkan Yoga di sini. Savana seketika terdiam. Dia teringat Azam dan Azura. Azura pasti tidak peduli saat dia pergi. Tapi bagaimana dengan Azam? Savana takut seandainya Azam mendebat Dario, lalu Dario hilang kendali dan memukul Azam. Kenapa? Savana menggeleng. Saya dan Mas Dario belum punya anak. Azam dan Azura anak Mas Dario dengan Zia. Jika bercerai, apa saya bisa membawa Azam? Untuk hak asuh anak, pengadilan akan memperhatikan dari banyak faktor, salah satunya penghasilan. Kamu tidak bekerja, kemungkinan pengadilan tidak akan mengabulkan keinginan kamu membawa Azam. Oh iya. Bahu Savana merosot sedih. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu takut Azam dan Azura seperti Yoga? Savana mengangguk. Semoga saja apa yang saya takutkan tidak terjadi. Seandainya Zia tidak datang dalam pernikahannya, meskipun Dario tidak memberinya nafkah batin, Savana tidak akan menuntut cerai. Dia sudah begitu menyayangi Azam dan Azura. Tapi dengan keberadaan Zia di tengah-tengah pernikahan mereka, Savana tidak sanggup bertahan lagi. Semoga saja keputusannya ini menjadi keputusan yang terbaik. Jam 7 malam, Savana baru sampai rumah. Setelah makan dan lanjut bermain dengan anak-anak, Savana malah ketiduran. Jam 6 baru bangun dan perjalanan hampir 1 jam karena macet. Azam sudah mengirim pesan Zia yang menjemput di sekolah. Savana lega, setidaknya anak-anaknya baik-baik saja. Setelah mematikan mesin mobil, Savana pun bergegas masuk ke dalam rumah. Dedi lucu, Mama Zia juga lucu. Seketika langkah Savana terhenti mendengar tawa Azura. Dia pun mengikuti sumber suara itu yang ada di samping rumah. Langkah kakinya terhenti di ambang pintu dengan pandangan tertuju pada mereka. Di sana, di dekat kolam renang, Dario, Zia, Azam, dan Azura tidak mengelilingi meja bundar yang di atasnya tersaji makanan. Zia tertawa riang sambil memukul-mukul lengan Dario. Lalu Dario juga ikut tertawa sambil mengacak rambut Zia. Azam dan Azura juga ikut tertawa. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya sangat menyenangkan. Savana tersenyum perih. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Harusnya sejak awal dia tidak datang ke kehidupan laki-laki yang belum selesai dengan masa lalunya. Kamu bodoh, Savana. Kamu bodoh. Savana merutuk pada dirinya sendiri yang terlalu berharap bisa menggantikan posisi Zia di antara mereka. Padahal aku sudah siap meninggalkan mereka. Tapi kenapa rasanya sakit ya? Savana memegang dadanya yang terasa begitu sesak. Savana menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Kamu
Kamu kuat Savana, kamu kuat. Savana berbalik badan dengan mata berkaca-kaca. Jangan nangis, jangan nangis. Namun air matanya mengalir begitu saja tanpa bisa ia cegah. Pandangan matanya mulai kabur sebab air mata, dan tanpa sengaja dia menabrak sisi sofa dan terjatuh. Savana mendengar panggilan suaminya. Savana langsung menghapus air matanya dan memasang senyum baik-baik saja. Dario langsung membantu istrinya berdiri dari kejauhan. Tadi Dario seperti melihat istrinya berdiri di pintu. Begitu mengecek, ternyata benar memang istrinya. Kamu gak apa-apa? Savana tersenyum. Aku gak apa-apa mas, maaf tadi aku gak jemput anak-anak. Aku dari panti dan ketiduran. Aku tahu, aku sudah tanya sama Bu Liliana, dan Bu Liliana bilang kamu di sana. Kamu belum makan kan? Ayo makan bersama. Azam dari tadi nyariin kamu. Savana menoleh ke arah kolam renang dan Azam melambaikan tangan ke arahnya dan tersenyum lebar. Aku masih ngantuk mas, aku mau lanjut tidur aja. Aku gak enak badan. Kamu sakit lagi? Dario menempelkan tangan di kening istrinya. Savana menggeleng. Aku gak apa-apa, aku ke kamar aja. Kamu kayaknya lemes gara-gara lapar. Kita makan bareng ya. Ayo. Aku gak mau mas, aku mau tidur aja. Makan dulu. Aku bilang gak mau ya gak mau. Savana mendorong dada suaminya menjauh. Kenapa kamu malah membentakku? Aku hanya ingin perhatian sama kamu Savana. Perhatian kamu bilang kamu menyuruhku makan semeja dengan mantan istri kamu. Lalu kamu ketawa-tawa sama dia dan kamu mengabaikan aku. Apa itu yang kamu sebut pengertian? Dario mengacak rambutnya dengan frustasi. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Apa salahnya Zia di sini? Dia hanya ingin bersama anak-anak. Savana benar-benar tidak mengerti lagi jalan pikiran suaminya. Bagaimana bisa ada manusia yang sebegitu jahatnya seperti suaminya? Zia nggak salah. Zia nggak salah mas, aku yang salah. Seharusnya sejak awal aku nggak pernah hadir di antara kamu dan Zia. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong kenyataan bahwa kamu gak akan pernah bisa lepas dari masa lalu kamu. Lebih baik kita akhiri di sini. Selamat berbahagia dengan pilihan kamu. Sudah cukup. Savana tidak sanggup lagi. Savana berbalik badan dan berlari meninggalkan rumah. Savana! Dario mengejar istrinya. Mau kemana kamu? Savana mengabaikan teriakan suaminya dan terus berlari keluar gerbang. Pak, kunci gerbangnya, teriak Dario. Savana mempercepat larinya sebelum satpam menutup gerbang. Begitu keluar dari gerbang, tiba-tiba ada sebuah mobil. Savana! Jantung Dario nyaris loncat dari tempat saat melihat istrinya hampir tertabrak. Tapi untung saja mobil itu mengerem tepat di depan istrinya. Untuk sesaat Dario membeku di tempat saking syoknya. Rasanya seperti dia baru selamat dari ambang kematian. Pemilik mobil itu keluar. Savana, Arsen. Savana langsung menghampiri Arsen dan menggenggam tangannya dengan gemetar. Aku mau pergi, bawa aku pergi. Savana, kembali kamu. Arsen menoleh ke Dario yang menatap marah padanya. Ayo mbak, masuk. Savana masuk ke dalam mobil, namun tanpa sengaja tasnya jatuh dan barang-barang yang ada di dalam tasnya berhamburan. Arsen mengambil barang-barang Savana dan betapa terkejutnya dia melihat sebuah kalung berlian biru mirip milik mamanya ada di dalam tas Savana. Kalung ini, Arsen ingin mengambil kalung itu, tapi tiba-tiba, berani sekali kamu ingin membawa istriku kabur. Arsen tersentak saat tiba-tiba Dario mencengkeram kerahnya dan menonjok wajahnya dengan kuat. Arsen yang belum siap menerima pukulan, tubuhnya terhuyung ke samping. Arsen, teriak Savana. Jangan keluar, teriak Arsen. Dario mengalihkan pada Savana yang ada di dalam mobil. Sayang, jangan pergi. Dario membuka pintu mobil, tapi dikunci dari dalam. Sayang, buka pintunya. Arsen mengepalkan tangan, memegang pundak Dario, menyentak ke belakang dan melayangkan pukulan sekuat tenaga. Bangsat lubang, gue bunuh lu sekarang.
Dario tertawa sambil menyekah darah dari sudut bibirnya. Anak ingusan sok berani. Sini lu yang gue bunuh.